ROG terkenal karena inovasinya, kalau TUF terkenal karena kencangnya. Terus kalau yang ini? Nah, mari kita review. Oke, balik lagi di konten review station dan bersama gue Yosi, host magang kali ini. Dan kita akhirnya syuting lagi ya, tapi kali ini di outdoor. Kita lagi ada di Vine, lagi ada di GOC. Kalau misalnya kalian mau ngopi segala macam bisa kesini aja, ini enak banget. Dan kali ini kita mau nge-review sebuah laptop terbaru dari Asus, yaitu adalah Asus Gaming K16. Nah, ini sebenarnya laptop yang cukup menarik karena kalau kita tahu ya, Asus itu memang punya segmen gamingnya sendiri. Kita tahu ada ROG dan di bawahnya ada TUF. Nah, ini yang paling baru, di bawahnya lagi adiknya yang paling kecil, yang paling bontot, yaitu adalah Asus Gaming Series. Nah, ini tuh mereka, gue ngerti sih mereka kenapa ngasih keluar laptop ini, karena kita tahu banyak banget user-user di luar sana yang pengen ngerasain punya laptop gaming tapi memang budgetnya yang terbatas banget. Makanya keluarlah Asus Gaming Series ini. Nah, yang kita review kali ini adalah Asus Gaming K16. Pertanyaannya, apakah kira-kira dia sanggup melibas kerjaan sehari-hari termasuk buat gaming? Akan kita bahas di video kali ini. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Upstation Media. Kalau udah, kita langsung masuk ke bagian reviewnya. Seperti biasa, kita mulai dulu dari segi desain. Nah, laptop ini punya desain yang tidak seperti laptop-laptop gaming punya Asus lainnya. Yang kelihatannya tuh lebih gaming banget. Kalau yang ini, itu desainnya kalem banget. Terutama kalau kita lihat dari luar, itu polos gitu aja. Sama sekali nggak nunjukin kalau ini laptop gaming. Ini cocok banget buat kalian yang suka dengan desain yang kalem dan tidak suka yang stand out gamer banget lah kesannya. Dan menariknya, Asus Gaming K16 ini juga udah dibuka layarnya sampai 180 derajat. Jadi aman banget kalau misalnya kalian piara kucing yang suka ganggu-ganggu kalian pas lagi kerja. Bagian luarnya memang nggak kelihatan kayak laptop gaming. Nah, begitu kita masuk ke bagian dalamnya, itu juga ya sama aja. Sama-sama nggak kelihatan laptop gaming. Sama sekali nggak ada embel-embel RGB. Pokoknya ini seperti kelihatannya kayak laptop konvensional. Tapi begitu kalian buka dalamnya, ini monster banget. Lumayan lah untuk harga dan juga performance yang ditawarkan. Laptop ini ukurannya 16 inci, jadi udah luas banget. Bukan dipakai kerja sehari-hari, itu udah enak banget lah karena layarnya luas. Kemudian dia juga udah pakai keyboard yang ukuran full, dia ada numpadnya juga. Jadi kalau misalnya kalian yang masih suka main Ayo Dance misalnya, atau suka kerja pakai Excel, itu udah proper banget laptop ini. Kemudian untuk feel ngetiknya seperti biasa, Asus nggak pernah gagal untuk urusan keyboard karena tactile banget, feelnya itu enak banget buat dipakai ngetik. Pokoknya untuk dipakai kerja dalam waktu lama ini nyaman banget, nggak bikin jari itu gampang capek. Touchpadnya ini gue juga suka karena ukurannya lebar, dan yang gue suka dari laptop ini adalah touchpadnya tidak terlalu ke kiri atau ke kanan. Jadi pas gitu di genggaman. Ketika kalian ngetik tuh kayak posisi tangan kalian tuh pas, nggak bakal ngeganggu touchpadnya ketika kalian ngetik. Lebar dan ini ya pokoknya cocok lah buat mengakomodir layar 16 inci yang emang gede ini. Nah, balik lagi ke layarnya, dia udah pakai ukuran 16 inci dengan resolusi 1920x1080 alias ini udah Full HD. Yang menarik adalah refresh rate-nya. Karena ini adalah laptop gaming, tentu saja dia sudah pakai layar dengan refresh rate 144 Hz. Jadi kalau misalnya kalian buat main gaming, misalnya kayak Genshin Impact, ini udah enak banget. Secara looks dia juga udah cakep banget karena udah 85% screen to body ratio. Jadi kelihatannya itu cakep, nggak kelihatan gemuk dia punya jidat dan juga dagunya. Pokoknya udah kelihatan kayak laptop proper zaman sekarang lah, udah kelihatan modern banget. Karena dia 16 inci, aspek rasionya itu 16:10. Ya ini agak sedikit ngingetin gue sama laptop gaming brand lain. Karena biasa kan 18,6 inci ya, tapi dia pakai 16 inci, jadi kayak lebih tinggi aja gitu. Kemudian kecerahannya juga 300 nits, jadi kalau misalnya kita pakai kerja di luar ruangan kayak sekarang, itu masih sangat nyaman. Ngomongin soal port, dia udah termasuk yang komplit banget karena dia punya satu buah port Thunderbolt 4 USB-C, 2 port USB 3,2 Gen 1 Type A, satu buah HDMI 2,1 dan juga audio combo jack buat kalian yang masih doyan dengerin lagu pakai headset. Kabel, kalau misalnya mau ngomong kekurangan, mungkin kekurangannya ada di port RJ45 ya, atau kabel Ethernet. Jadi kalau misalnya kalian pengen nyolokin langsung kabel Ethernet buat internet yang lebih kenceng, nah ini nggak ada di laptop ini. Cuman ya
Karena laptopnya tipis, ya nggak masalah sih buat gua. Sebagai laptop gaming, kita tahu ya kalau laptop gaming itu biasa ukurannya itu gede dan juga bobotnya itu berat, bikin punggung berotot. Tapi kalau buat Asus Gaming K16 ini untungnya bobotnya ringan. Karena dia cuma 1,8 kg aja, nggak nyampe 2 kg. Karena bobotnya cuma segitu, jadi tuh dia masih dibawa kemana-mana tuh masih enak pakai ransel. Nggak bikin pundak kalian itu berasa pegel ketika dibawa. Kemudian ketebalannya cuma 18,9 mm. Kalau misalnya kalian perhatiin nanti ada footage-nya, ini termasuk laptop gaming yang cukup tipis. Jadi dibawa kemana-mana tuh masih nyaman. Dan buat kalian yang khawatir kira-kira nih laptop bakal penyok atau bengkok, nggak usah khawatir karena ini udah dilengkapi dengan Asus Military Grade sehingga sudah siap dipakai ke medan tempur sekalipun. Dari luar kelihatannya dia kayak laptop casual biasa, kayak laptop kantoran biasa. Kelihatan simple, tapi di dalamnya dia adalah laptop gaming sejati. Karena dia udah pakai Intel Core i7 prosesor 13620H yang ditemani Nvidia GPU GeForce RTX 3050 4GB. Nah, ini yang bikin laptop ini sebenarnya secara jeroannya adalah laptop gaming. Jiwanya tuh laptop gaming sebenarnya dengan casing yang laptop casual. Apalagi dia udah disematkan dengan teknologi Nvidia DLSS 3.0 dan real-time ray tracing. Untuk RAM dan storage dia udah pakai RAM 16GB dan juga SSD 512GB yang sebenarnya cukup standar ya untuk laptop zaman sekarang. Cuman ya storage-nya bisa dibilang cukup. Sebenarnya kurang sih 512GB, cuma mengingat ini harganya terjangkau dan udah pakai SSD, jadi gua rasa bisa ditolerir lah karena kalian bisa upgrade sendiri nanti. Nah, sekarang bagian yang menarik, gimana untuk urusan gaming? Seperti namanya, ini adalah laptop gaming. Tentu saja untuk urusan gaming dia udah capable. Kita ada coba game Genshin Impact, itu bisa dimainkan di resolusi medium tanpa takut FPS drop. Terus kalau misalnya kita mau main game-game kompetitif kayak misalnya Valorant, itu udah enak banget berkat layar yang udah pakai refresh rate 144Hz. Cuman memang karena dia pakai RTX 3050 yang memang kalau bisa kita bilang ini adalah GPU kelas entry level. Kalau kita mau main game-game yang agak demanding seperti game-game AAA yang zaman sekarang itu memang tidak bisa terlalu berharap banyak. Soalnya ya lagi-lagi karena harganya memang budget, jadi harus perlu menyesuaikan lah dengan game yang kalian mainkan. Tapi setidaknya kalau misalnya kalian mau main game di laptop ini, itu suhunya dijamin adem karena dia udah pakai teknologi Asus Ice Cool Thermal. Dan juga ada dual fans yang bakal mengantisipasi agar Asus Gaming K16 ini terhindar dari yang namanya overheat. Sekarang kita masuk ke bagian baterai. Untungnya si Asus Gaming K16 ini punya baterai yang dibilang cukup irit karena dia udah pakai baterai dengan kapasitas 70 Wh yang ya cukup besar lah untuk di kelasnya ya. Dan menariknya si Asus ini ngeklaim kalau laptop ini bisa terisi dayanya 50% dalam waktu 30 menit aja. Jadi ada fitur fast charging dan ini berguna banget buat kalian yang memang pengen mungkin yang orangnya mobile ya dan pengen ngecas dengan waktu yang sangat cepat gitu. Dan mungkin salah satu kekurangannya lagi kali ya adalah dari segi chargernya yang ukurannya cukup besar. Cuman karena si pengisian dayanya itu yang cukup cepat, jadi kalian nggak perlu bawa charger kemana-mana. Mungkin perlu sih, tapi kalau misalnya kalian mau kerja di luar tapi nggak terlalu lama, mungkin chargernya nggak perlu dibawa biar ransel kalian tetap ringan. Ngomongin fitur-fitur lainnya, Asus Gaming K16 ini juga termasuk yang cukup komplit. Karena dia sudah pakai Wi-Fi 6E dan juga kamera webcamnya itu bisa ditutup buat privacy ekstra. Dan tentu saja laptop zaman sekarang dia juga udah punya fitur AI. Nah, kalau misalnya kalian penasaran dengan gimana audio dari laptop Asus Gaming K16, berikut footage-nya. Ini adalah hasil perekam webcam dari Asus Gaming K16 dengan resolusi ini 720 kayaknya, bukan 1080 ya. Kualitas mic-nya seperti ini, kalian bisa nilai sendiri dan positifnya adalah dia ada penutup. Nah, jadi buat kalian yang suka Parno, ini cocok banget buat kalian. Nilainya gimana? Tulis di kolom komentar. Jadi pertanyaannya, ini laptop sebenarnya buat siapa sih? Kalau menurut gue, ini buat siapa aja. Ini termasuk laptop yang bisa dibilang untuk semua segmen. Untuk pelajar oke, untuk mahasiswa oke, untuk freelancer oke. Terutama buat mereka yang cari laptop gahar tapi budgetnya pelajar. Tapi budgetnya berapa sih?
Kalau misalnya kalian tertarik untuk memindang laptop ini, kalian bisa ngeluarin budget mulai dari 9 jutaan aja. Jadi kalian udah dapat laptop dengan prosesor Gen 13 yang udah powerful banget, udah dapat GPU RTX 3050 dan segala fitur yang menurut gua ini cuan banget di harga segitu. Dan ini alternatif yang cocok sih kalau misalnya kalian punya budget segitu tapi nggak mau repot-repot rakit PC. Dan kalau misalnya kalian orangnya mobile banget, ya ini jawabannya. Nggak usah pikir-pikir laptop lain karena ini udah capable untuk semua hal. Jadi, apakah Asus Gaming K16 sesuai dengan kebutuhan kamu? Tulis di kolom komentar. Oke, segitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe channel Obsession Media. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar Asus Gaming K16, bisa aja drop di kolom komentar. Nanti bakal kita balesin satu-satu. Dan kalau misalnya kalian punya rekomendasi, Bahas dong gadget ini, bahas dong gadget itu. kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Nanti bakal kita bahas. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Gua Yosi dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Bye-bye.